Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah feedback untuk Bintang Putri Maharani. Ya, ini draft kedua. Sekali lagi, semua mahasiswa harus bikin folder ya, folder. Jadi draftnya itu harus disimpan di folder tersebut. Ya, tolong itu dibikinkan. Ini Maharani ini belum bikin folder. Oke, sekarang kita lanjut. Role play with Dungeons and Dragons as a tool for enhancing speaking. Case study. Oke, seperti tadi kasusnya Cip tadi, saya kira ini judulnya oke. Yang jadi permasalahan atau challenges-nya itu adalah kamu harus menemukan orang yang bermain Dungeons and Dragons secara intensif, dan itulah merupakan case kamu gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau di case tadi maka backgroundnya itu kamu berbicara tentang bagaimana games online hari ini sangat luas dan menjadi bagian keseharian atau sangat populer di kalangan kaum muda. Jadi banyak mereka yang bermain games, bahkan ada pada level-level tertentu sudah menjadi addicted atau kecanduan untuk bermain game. Nah, tetapi banyak juga ke sisi lain atau sisi positif dari game ini, maka siswa atau anak usia sekolah itu sudah bermain secara internasional, dan oleh karena itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Tidak jarang mereka itu belajar bahasa Inggris secara tidak sadar dan selalu menggunakan bahasa Inggris dalam rangka berkomunikasi dengan partner lawan dia bermain game tersebut. Nah, di situ kamu langsung bercerita tentang mungkin beberapa orang atau kebiasaan yang kamu ketahui dari beberapa orang di mana mereka bermain Dungeons and Dragons dan bagaimana bahasa Inggris mereka. Nah, itu kira-kira latar belakangnya seperti itu, dan oleh karena itu penelitian ini dilakukan. Okay, now research question. Does role playing improve student speaking? Okay. Does role playing improve student speaking skill, particularly in terms of vocabulary? What are the student experience? How effective? Nah, pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 4 itu sebenarnya pertanyaan kuantitatif. Kalau kita improve ya, menggunakan kata improve misalkan di sini ya, itu berarti kita harus mengukur, karena improve itu kan meningkat, berarti dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, selanjutnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kata improve tidak bisa digunakan dalam hal ini. Mungkin how, kan? How does, mungkin gitu yang lebih pas. How does playing Dungeons and Dragons, ya, playing Dungeons and Dragons help students ya improve juga akhirnya ya. Tapi karena ada how, jadi kita tidak perlu menghitung ya. Jadi how does the Dungeons and Dragons help students learn atau improve their speaking skill in terms of fluency. Kemudian sama in terms of vocabulary. Kemudian nomor 4, what the student experience as media for, sebenarnya nomor 3 itu ya pengulangan dari nomor 1 dan 2. Jadi pertanyaan nomor 1, 2 itu sudah oke. Mungkin challenges-nya, strateginya bisa seperti yang ada pada
chip tadi yang tadi sebelumnya. Nah, what are the student challenges atau what are the student strategies ya when playing Dungeons and Dragons in helping them learn vocabulary. Seperti itu. Kemudian setelah research question, nah ingat itu kan ada research purpose. Research purpose adalah pengulangan dari research question, cuman statementnya aja yang berbeda. Kemudian setelah itu ada, karena ini adalah case study, maka tidak perlu bagian-bagian lain kecuali di sini harus ada terminologi ya, operational terms. Jadi terminologi harus ada di bagian bawah sebelum literature review. Nah ini kan ada literature review. Oke, now selanjutnya sekali lagi ini sering sekali ini salah. Kan saya sudah bilang kalau penelitiannya itu case study ya maka literature review-nya adalah learning speaking. Jadi kita berbicara tentang language acquisition bisa, tapi itu mungkin terlalu besar. Tapi learning speaking gitu saja. Jadi kamu menyampaikan teori-teori tentang belajar, bukan speaking ya, ini salah. Jadi tolong ini diperbaiki. Jadi bukan speaking tapi learning speaking. Teorinya itu adalah teori belajar dan belajar speaking, bukan teori speaking. Ingat itu. Antara teori belajar speaking dengan teori speaking itu dua hal yang berbeda. Nah di sini kamu sebenarnya sudah oke, nih second language acquisition memang arahnya ke sana, tapi tidak cukup lah kalau hanya bicara cuma segini ya, harus lebih banyak lagi berbicara tentang how student acquire language, how student learn language, particularly speaking. Kemudian speaking skills, jadi bukan components of speaking skills. Skillnya di mana saja, jadi skill grammar, pronunciation, vocabulary, fluency. Kok discourse management tidak, ini terlalu jauh ya. Ini dibuang saja discourse management itu. Saya kira pronunciation, vocabulary, grammar, fluency cukuplah ya untuk dibahas. Nah setelah itu baru games. Nah role play itu jangan dibahas, tapi karena kamu sebenarnya bukan role play. Kalau role play di dalam teaching itu adalah sebuah teknik mengajar, bukan role play yang ada di Dungeons and Dragons ya. Kamu harus berbicara tentang games and language learning ya. Nah ini sekali lagi ini dibuang ya, ini yang betul. Dungeons and Dragons atau games in language learning. Kamu bicara tentang Dungeons and Dragons. Itu bukan definition. Harusnya bicara aja Dungeons and Dragons itu adalah sebuah aplikasi bla bla bla. Kamu harus menjelaskan tentang fitur-fiturnya, bila perlu ada screenshot yang menunjukkan fitur-fitur daripada Dungeons and Dragons itu yang bermanfaat untuk belajar bahasa. Kemudian penelitian tentang ini oke. Bagaimana orang telah meneliti tentang penggunaan ya games untuk belajar bahasa, terutama yang speaking, jangan yang vocabulary seperti ini ya. Karena riset kamu adalah tentang speaking, fokusnya ke sana. Oke, selanjutnya adalah case study, itu boleh. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi di proposalnya Chip tadi ya, kamu dengarkan di sana juga. Saya tidak perlu mengulang lagi ya. Karena bagian ini ya kurang lebih sama, cuman bedanya adalah kamu ke game gitu kan. Jadi bagaimana melaksanakan case study. Ini oke. Dari saya conducted di Unpad sih, kenapa begitu? Kamu mau meneliti di Unpad gitu kah?
kan akan lebih sulit itu. Siapa yang menjadi partisipannya? Apakah kamu mengambil maksudnya mahasiswa yang ada di sana yang sedang belajar di Unpad? Kenapa di Unpad gitu? Apakah kasusnya hanya ada di Unpad? Nah, itu yang harus benar-benar dijelaskan. Jadi setting of the study itu sebenarnya partisipan, penjelasan seperti yang juga saya telah jelaskan sebelumnya. Partisipan ya. Itu karakteristik partisipan itu seperti apa? Terutama mereka yang mungkin addicted, terutama mereka yang belajar maksud saya yang suka bermain Dungeons and Dragons, seperti apa karakteristik mereka, bagaimana mereka belajar dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di sini. Source of data collection, ya source of data collection, harusnya data collection gitu aja, jangan source. Karena di sini kamu sebenarnya berbicara tentang instrumen yang paling utama. Nah ini instrumen, kalau ini kan kamu sudah langsung ini harusnya berbicara dulu tentang instrumennya apa dan apa kisi-kisi daripada instrumen itu ya. Ini kan mohon maaf, sepertinya kamu sudah punya beberapa pertanyaan ini ya. Dari sini makanya sebenarnya sebelum interview question itu kamu berbicara tentang interview, misalkan interviewnya itu dalam rangka menggali informasi, misalkan satu tadi itu kan bagaimana siswa itu menggunakan atau belajar fluency itu melalui Dungeons and Dragons. Bagaimana improve vocabulary-nya misalkan. Bagaimana strategi dia menyelesaikan tantangan-tantangan belajar pakai game dan sebagainya seperti itu. Jadi ini kan tidak ada sama sekali ini ya ada sih teman, maksud saya kisi-kisinya itu tadi. Oke, tapi ini sudah lumayan lah ya, udah ada ke arah sana, tolong diperbaiki lagi. Nah data analisis ini thematical analysis ya, saya kira is good. Triangulation ya. Ini sementara sih sudah oke, cuman kekurangannya di sini mungkin ini referensinya dari mana nih? Bound and clock. Oke, it look good ya. Kalau di bagian ini sudah oke lah ya. Nanti tinggal kamu menguasai atau tidak menguasai aja tentang ini. Nah ini harus ada referensi ya. Masakan penelitian tidak ada referensi itu. Kamu harus memiliki referensi. Oke, saya kira itu ya. Terus diperbaiki sesuai dengan feedback yang ada pada hari ini. Good luck for your revision.